Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika peminatan, masih di pokok bahasan trigonometri. Kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang rumus jumlah dan selisih sinus ya. Kemudian di pertemuan kedua tentang rumus jumlah dan selisih kosinus dan tangen. Maka di pertemuan yang ketiga ini adalah tentang rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap ini sebenarnya adalah penguraian ya, atau penjabaran dari rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangen gitu ya. Jadi sudut rangkap itu artinya double gitu kan. Jadi kalau 2 itu double dari 1, 4 double dari 2, 6 itu adalah rangkap dari 3, 1 juga itu rangkap dari setengah, setengah rangkap dari seperempat dan seterusnya gitu ya. Nah, yang paling dasar kita akan menentukan rumus sudut rangkap sinus 2A atau bisa saja sinus 2 alfa gitu ya. Kemudian kosinus 2A, kemudian tangen 2A. Dari rumus ini ya, dari rumus yang 2 ini, maka bisa diuraikan menjadi rumus-rumus yang lebih luas lagi gitu ya. Nah, sekarang sin 2A itu kenapa di sini diperoleh 2 sin A cos A gitu ya. Kalau kalian mau membuktikan gitu ya, membuktikan kenapa sin 2A itu diperoleh 2 sin A cos A, maka kalian di sini ya, dari rumus yang sebelumnya sin 2A itu kan bisa dirubah jadi sin gitu ya. Sin A gitu ya. A ditambah A gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu. Kemudian ini kalian uraikan gitu kan sin itu rumusnya adalah sin cos kosin gitu kan. Maka ini akan diperoleh sin A cos A ya, ditambah cos A sin A gitu ya. Sin A cos A dengan cos A sin A itu kan sama ya, komutatif ya. Sin A ini yang depannya sin A cos A ditambah cos A sin A ya. Berarti sin A cos A dan cos A sin A itu sama ya, berarti menjadi 2 sin A cos A. Nah itulah ya, dari rumus ini itu diperoleh dari penguraian rumus ini ya. Begitu juga dengan cos 2A kan, cos 2A juga sama ya. Ini cos 2 itu ada, kalian coba buktikannya di rumah gitu kan. Cos 2 itu adalah cos sama seperti ini ya, cos gitu kan. Ya. Cos A tambah A juga gitu kan. Nah gitu ya. Ini cos A tambah A gitu kan. Nanti ini diuraikan jadi cos itu kan cos sin tanda berubah ya. Maka di sini ini jadi peroleh cos A kurang ya sin A gitu kan. Cos A kali cos A itu kan cos kuadrat A. Kemudian sin A kali sin kuadrat A. Maka diperoleh rumus cos kuadrat A min sin kuadrat A. Itu yang pertama ya. Jadi Bapak hanya tidak tuliskan kan. Kemudian dari rumus yang ini gitu kan, dari rumus cos kuadrat A min sin kuadrat A, kalau sin kuadratnya dirubah, sin kuadrat itu kan sin kuadrat gitu ya, sin kuadrat itu ya, sama dengan 1 dikurang ya, 1 dikurang cos kuadrat A ya. Nah gitu kan. Nah gitu kan. Jadi sin kuadrat A itu adalah sama dengan 1 min cos kuadrat A. Nah jadi yang ini dirubah, jadi berarti cos kuadrat A min gitu kan, kurang ya. Nah, 1 min cos kuadrat. Min kali min jadi plus ya. Maka jadi ada 2 cos kuadratnya 2 cos kuadrat A min 1. Begitu juga kalau cos yang dirubah jadi 1 min sin kuadrat A, maka diperoleh rumusnya ini ya. Jadi kalian coba buktikan sendiri gitu kan ya, atau lihatlah di buku-buku paket atau di internet juga ya, kalian bisa mencari menguraikan memperoleh sin 2 itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi kembali ke rumus sudut rangkap ya kan. Itu hanya selintas saja ya. Jadi sin 2A itu diperoleh rumusnya ini adalah 2 sin A cos A. Jadi kalian dihafal ya, kecuali kalau lupa uraikannya. Jadi sin 2 itu adalah 2 sin A cos A. Berarti kalau di sini sin 4A, maka menjadi 2 sin
2A cos 2A. Kalau di sini sin 6A, maka sin 2-nya tetap ya, 2 sin 3A cos 3A. Kalau di sini sin A, mau diubah ke sudut rangkap ya, sin A sama saja dengan 2 sin setengah A cos setengah A. Itu ya, itu dari sin 2A. Nah, kemudian yang cos 2A. Cos 2A, kalian boleh dihafal tiga-tiganya ya, boleh dihafal salah satu rumus, tapi kalau sering mengerjakan soal atau sering berlatih juga, lama-lama ini rumus akan hafal dengan sendirinya ya. Jadi cos 2A itu 1, rumusnya itu cos kuadrat A min sin kuadrat A, yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah 2 cos kuadrat A min 1, yang ketiga 1 min 2 sin kuadrat A ya. Nah, ini kalian dihafal saja rumusnya ya, tidak terlalu susah. Yang tangan 2A juga sama ya. Tangan 2A juga sama, itu diperoleh dengan tangan A ditambah A gitu kan. Ini kan di sini jadi tangan A ditambah tangan A per 1. Kalau tambah di sini jadi kurang kan, kurang tangan A kali tangan A. Di sini yang atas tangan A tambah tangan A jadi 2 tangan A. Gitu ya. Kemudian 1 dikurang tangan A kali tangan A kan jadi tangan kuadrat A, maka per 1 min tangan kuadrat A. Jadi inilah ya rumus sudut rangkap gitu kan, yang dasar gitu kan. Jadi kalau kalian lupa, diturunkan saja ya, itu memakai rumus yang sebelumnya gitu kan. Nah, itu rumus sudut rangkap ya. Kita dari sudut rangkap sebenarnya nanti kalian bisa mencari sebaliknya gitu ya. Bicara mencari sebaliknya. Nah, kita lihat sekarang ke contoh yang pertama. Contoh ya, pemakaian dari rumus di atas. Jika sin A sama 4/5 untuk A sudut tumpul. Ya, jadi kalau tumpul ada masalah ya. Tumpul itu berarti di kuadran 2 atau lebih dari 90 derajat ya. Tetapi lebih kecil dari 180 derajat. Tentukan nilai-nilai dari sin 2A, gitu. Kemudian cos 2A dan tan 2A. Maka kita harus memakai rumus yang di atas gitu kan. Kita lihat ya. Nah, ini rumusnya biar masih ada ya. Ini biar masih kelihatan. Nah, sin 2A itu di sini sin 2A, maka kalian dari yang ditanya ini tulis dulu rumusnya. Sin 2A itu adalah, nah ini jangan ke sini dulu, jadi kalian harus tulis dulu yang ini sin 2A itu adalah 2 sin A cos A gitu ya. Nah, berhubung yang diketahui baru sin A, seperti biasa kalian harus mencari cos A-nya ya. Dimana sin A itu 4/5, sin itu Y per R, berarti yang belum ada di sini X ya. Dimana X itu adalah R kuadrat dikurang Y kuadrat, berarti 5 kuadrat kurang 4 kuadrat, ini udah biasa sama 3 ya. Nah, berarti sekarang cos A bisa diketahui, cos adalah X per R, berarti 3/5. Berhubung A itu dari sudut tumpul, berarti cosinus bernilai negatif gitu ya. Kemudian karena di sini pertanyaan berantai, maka kalian cari juga tangannya ya. Sin sudah ada, cos sudah ada, tangan. Tangan itu kan rumusnya Y per Y-nya sudah ada, yang 4 ya. Kemudian X yang tadi baru ketahui 3. Ini juga sama, karena di kuadran kedua, tangan bernilai negatif gitu ya. Nah, karena semua komponen sudah diketahui gitu kan, baru kita bisa mengerjakan apa yang ditanya gitu kan. Nah, tadi kalian sudah ada hafal ya rumusnya. Nah, rumusnya ada lagi, tulis lagi. Sin 2A itu di mana? Sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Berarti 2 sin A-nya sudah tahu adalah 4/5 gitu kan. Tulis di sini biasa. Cos A-nya yang harusan diketahui ada ini min 3/5. Kalau ada yang kesalahan tanda dan sebagainya diperiksa lagi ya. Kayak kemarin waktu menerangkan di contoh pertemuan kedua ya. Apa ada yang dari atasnya itu rumusnya negatif tapi ke bawah positif gitu ya. Jadi kalian diperiksa saja ya. Kemudian tinggal masukkan ya, berarti 2 kali 4 itu 8, kali min 3 min 24, 5 kali 5 25. Inilah diperoleh sin 2A, berarti jawaban yang pertama sudah terjawab ya. Kemudian yang kedua, yang B, cos 2A. Cos 2A ya, Y-nya besar ya. Cos 2A, nah, karena di sini kalian bebas di sini. Karena ada 3 rumus ya, mau yang pertama boleh, mau yang kedua boleh, mau yang ketiga boleh, karena ketiga unsurnya sudah diketahui ya.
Nah, andaikan pakai rumus yang pertama, yang kedua ya, 2 cos kuadrat A min 1. 2, tinggal masukkan cosnya itu min 3 per 5 dikuadratkan kurang 1 ya. Min dikuadratkan positif ya, 3 kuadrat itu 9, kali 2 18, 5 dikuadratkan 25. 18 per 25 dikurangi 1, tinggal disamakan penyebutnya ya. Berarti 18 dikurangi 1 itu kan 25 per 25, kalau di bawahnya 36 berarti 36 per 36, ikutin aja yang di bawah ya. Berarti 18 kurang 25 itu adalah negatif 7 per 25. Itulah untuk yang nomor B gitu kan. Kemudian yang C ya. Yang C juga sama ya. Nanti tinggal masukkan kalian. Yang C tinggal masukkan itu ya. Kelebihan. Nah, yang C tinggal dimasukkan tangan berapa tadi? Nah, tangan 2 ya. Tangan 2A gitu kan. Nah, berarti untuk yang tangan bisa memakai rumus yang di atas gitu ya. Jadi 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Maka kalian tinggal masukkan, berarti 2 kali tangan A tadi udah ketahui 4 per 3 dibagi 1 gitu ya. Dibagi 1 min tangan 4 min 4 per 3 dikuadratkan ya. Ini 2 kali min 4 min 8 per 3, ini 6 min 4 dikuadratkan 16 ya, 3 dikuadratkan 9, jadi 1 kurang 16 per 9. Yang bawah itu disamakan, ini 1 itu 9 per 9 ya, berarti 9 kurang 16 min 7 per 9. Pembagian pecahan ya, berarti tinggal dibalikan ya. Nah, ini pembagian pecahan berarti min 8 per 3 kali yang bawah dibalikan ya. Jadi min 9 per 7. Mau dicoret boleh, itu mau dikalikan dulu boleh ya. Kalau ini dicoret berarti ini 3 dengan 9 coret ya. Berarti di sini 3 kan gitu kan. Yang 8 kali 3 adalah 24 per 7. Nah, inilah tangan 2A. Tapi kalian juga boleh misalkan, ini kelihatan panjang ya. Tangan 2A itu berarti kan rumus tangan itu adalah sin, nama lain tangan itu selain y per x itu adalah sin per cos gitu ya. Ini sin per cos ya. Nah, gitu. Udah lama nih. Nah, bikin video jadi kagok lagi ya. Nah, tangan itu adalah sin per cos kan. Nah, berarti karena di sini tangan 2A maka sin 2A per cos 2A. Kalau di sini tangan 5A berarti sin 5A per cos 5A. Kalau di sini tangan A per sin A per cos A ya. Karena sin 2A tadi sudah dicari di A apa di B ya. Nah, kemudian sin 2A-nya sudah tahu, cos 2 udah tahu, tinggal masukkan saja ya dari atas tadi kan. Jadi tinggal masukkan gitu ya. Tadi kan sin 2A-nya nih udah diperoleh tadi kan. Nah, ini cos 2A udah ada kan. Yang ini nih. Ini sin 2A sudah ada. Kemudian cos 2A sudah ada. Jadi tangan itu tinggal yang atas saja dibagi ini gitu kan. Jadi min 24 per 25 dibagi 7 per 25. Min bagi min positif ya. Ini tinggal dikalikan, dibalikan lawannya ya. Berarti 24 per 25 kali 25 per 7 gitu kan. Maka yang di bawah itu diperoleh gitu kan. Nah, yang di bawah diperoleh dari sana gitu kan. Nah, jadi tinggal masukkan, diperoleh adalah jawabannya berapa? 24 per 7. Jadi yang bawah itu lebih sederhana ya, lebih mudah ya. Tapi kalian bebas-bebas saja ya. Mau pakai rumus yang ini boleh, mau yang ini boleh. Itulah menentukan contoh sin 2A, cos 2 dan tangan 2.